Sobat Indibis, balik lagi nih Join Talk, Just on Indibis Talk bareng Indibis Jateng DIY. Tentunya hari ini kita hadir dengan pembahasan yang luar biasa. Kali ini kita akan ngebahas tentang dunia pendidikan. Fokusnya bagaimanakah gaya pemimpin dari Kepala Sekolah SMA Negeri 8 untuk membawa perubahan di sekolahnya. Seperti itu. Dan kali ini saya sudah ditemani dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Semarang, ada Pak Ajib Setio SPD MPD. Halo, selamat siang Pak Ajib, gimana nih kabarnya? Halo juga Mas Dika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Waalaikumsalam, luar biasa sekali. Ini kalau ngelihat Pak Ajib nih ya, bawaannya adem gitu ya. Gitu banget ya, adem karena dari intonasi nadanya aja udah nih kalau Pak Ajib saya melihat nih ya sering ngaji pasti. Insya Insya Allah, Allah. subhanallah ya. Insya Oke. Allah. Nah, Pak Ajib ini kan menjadi salah satu eh, kepala sekolah di SMA Negeri 8 Semarang. Betul ya Ya, Pak Ajib betul. ya. Nah, ini udah berapa lama nih Pak Ajib untuk menjabat posisi tersebut? Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Semarang, saya ampuh per tanggal 2 Juni 2 Juni. 2025. Jadi hampir 1 semester berada di SMA Negeri 8 Semarang dan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Oke. Per tanggal 1 Desember yang lalu mendapatkan amanah juga selaku PLT Kepala SMA Negeri 5 Semarang. Oke, luar biasa. Pak Ajib, ini kenapa kok kita menghadirkan Pak Ajib? Karena kalau saya baca artikel nih ya, siswa-siswi di SMA Negeri 8 Semarang itu sudah mencetak banyak sekali prestasi dari akademik dan non-akademik. Nah, di sini kita mau ngebahas terkait bagaimanakah peran seorang Pak Ajib nih untuk membawa perubahan untuk sekolah yang semakin berkembang tentunya di era digital seperti itu. Dan mungkin dari saya sendiri pun pengen tahu nih Pak, apa aja nih yang sudah dilakukan dari Pak Ajib sendiri beserta guru-guru SMA Negeri 8 Semarang untuk menciptakan generasi muda yang unggul tentunya bisa meraih prestasi di akademik dan non-akademik. Tapi sebelum itu perjalanan karir nih ya, perjalanan karir Pak Ajib sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 8 Semarang, boleh cerita sedikit dong Pak? Oke Mas Dika, saya lulus dari IKIP Semarang itu tahun 1999. 199 ya Pak Ya, ya. termasuk Oke. angkatan 98, angkatan reformasi. Oke. Termasuk ikut demo-demo juga waktu itu. Dan kiranya saat ini ya kami dapat memahami nilai-nilai yang ada yang pernah kami perjuangkan itu apakah sudah masuk dalam kategori reformasi atau tidak. Oke. Sehingga ketika lulus tahun 99 mengabdikan diri sebagai seorang guru SMA dan alhamdulillah ditempatkan di dekat sini saja yaitu di SMA Negeri 2 Meranggen, Demak. Oke. Selama 19 tahun mengabdi selaku pengampu mata pelajaran biologi. Kami ataupun saya secara pribadi karena memang sejak awal punya kesukaan aktif dalam berbagai macam kegiatan keorganisasian, maka di sekolah pun kegiatan atau pengalaman manajerial yang membantu Bapak Kepala Sekolah kami peroleh. Hampir semua wakil kepala sekolah pernah saya laksanakan sesuai perintah beliau. Dan akhirnya tanggal 2 September 2019 mendapatkan kesempatan diamanai oleh Bapak Gubernur Pak Ganjar waktu itu sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Oke. Kurang lebih 65 kilo dari tempat tinggal kami di Pucang Gading dan itu sudah kami lalui kurang lebih hampir 6 tahun selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Pada saat yang sama saya juga selama 6 tahun itu 2 kali PLT. PLT itu adalah pejabat pelaksanaan tugas, tidak pejabat lillahi ta'ala, tapi pejabat pelaksanaan tugas. Saya 6 bulan melaksanakan tugas selaku PLT di SLB Negeri Kaliwungu Kudus. Jadi ngurusi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK dari jenjangnya yang SD, SMP maupun SMA. Ada SDLB, SMP LB, SMA LB di wilayah Kudus sana.
Saya mendapatkan hikmah berupa pencerminan diri. Bagaimanakah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang sungguh luar biasa. Karena ada anak-anak yang saya openi waktu dulu, yang saya harus berikan layanan terbaik untuk mereka, ternyata di tengah kekurangannya senantiasa ceria, senantiasa tetap bisa berprestasi. Bahkan ada satu anak yang sekiranya dia termasuk ABK karena tunanetra, tetapi karena namanya sama-sama Ajib, tetapi dia sudah hafal 6 juz. Saya yang bisa membaca mata terbuka kayak begini tidak hafal 6 juznya, tetapi yang namanya Ajib tadi tunanetra kelas 6 SD sudah hafal 6 juz. Saya, ya Allah, sebuah cerminan buat saya. Kenapa kamu yang normal saja kok tidak kerentak untuk membaca Al-Qur'an, ngaji dan sebagainya. Itu menjadi motivasi. Bagi Bapak Ibu guru, manakala ada yang kurang dalam memberikan layanan, menyempurnakan layanannya dalam pembelajaran, ayo takjak yuk, kemana Pak? Ke SD, LB, ke SMP, LB, ke SMA, LB. Lihat itu betapa sabarnya Bapak Ibu guru mengajari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan mereka alhamdulillah tidak pernah keluh kesah. Kalau panjenengan berkeluh kesah, harusnya contoh mereka yang pernah ngajar di SD. 6 bulan cukup. Kemudian 1,5 tahun PLT di SMA Negeri 1 Meranggen. Kurang lebih ya pengalaman yang terbaik, menginisiasi bersama-sama dengan tim yang ada di sana, tim IT, untuk bisa meng-up adanya podcast semacam ini, meskipun sangat sederhana, tetapi alhamdulillah responnya luar biasa, baik itu dari guru kepada muridnya, murid kepada muridnya, atau bahkan ada narsum dari luar yang diajak untuk bisa menjadi itu menjadi semangat. Kenapa ini tidak kami lakukan juga di SMA saya berikutnya. Nah, pertanggal tadi 2 Juni 2025 saya di SMA Negeri 8 Semarang. Tentu kami melakukan orientasi pemetaan agar supaya kita mengetahui keinginan dan harapan warga sekolahnya. Apa potensinya, apa kelengkapannya, dan titik mana yang menjadi kekhasan dari SMA 8 Semarang. Okay. Udah ketemu, oke, final ini. Nah, oleh karenanya ketika ada proses pembelajaran dengan berpendekatan mendalam itu tadi, salah satu bagian diantaranya adalah terkait dengan kerangka pembelajaran mendalam. Salah satunya adalah digitalisasi sekolah. Nah, disitulah kami push agar di SMA 8 bisa support secara piranti infrastruktur, secara warga sekolah juga welcome terkait dengan kemajuan teknologi informasi ini dan terlibat di dalamnya. Oke. Tentu keterlibatannya kita akan pilah-pilah, manakala itu memberikan nilai negatif, cut, tetapi manakala itu menjadi nilai positif, ayo. Semangatnya demikian. Oke. Itu Mas Dik. Biasa sekali ya perjalanan karirnya mulai dari 2019 ketika Selaku sudah kepala menjabat sekolah. Ya, selaku kepala sekolah. Pak, first impression ketika menjabat sebagai kepala sekolah nih. Kepala sekolah tidak memandang apapun ya, selama kepala sekolah itu adalah manajerial. Karena kepala sekolah itu sebagai pimpinan, dan pimpinan itu seni memimpin. Seni menyuruh, semakin banyak yang disuruh berarti dia ya berhasil. Cuman nyuruhnya ke arah yang baik ataukah tidak. Padahal sebagai seorang kepala sekolah ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. Apakah itu kompetensi profesional, potensi pedagogiknya, potensi untuk supervisinya, potensi kewirausahaannya. 4 kompetensi dari kepala sekolah ini harus lahir di sana. Dan itu memang sudah berlaku. Apakah itu melalui yang namanya proses diklat, ataukah melalui proses lahir secara berdasarkan pengalaman yang pernah diikuti bersama kepala sekolah yang lain, ataukah tidak. Dan di sanalah bagi kami melengkapi kemampuan itu. Bagi saya ketika berada di SMA 8, komitmen saya itu adalah mengajak mereka untuk resultatif. Semangat saya resultatif. Resultatif itu dari singkatan. Yang pertama responsif. Untuk mensegerakan memberikan respon. Apapun kondisi yang ada. Apakah itu baik ataukah buruk.
respon yang diberikan, kalaupun itu terkait dengan prestasi, tentu kita memberikan apresiasi. Tetapi kalaupun ada sesuatu kondisi yang muncul dan sifatnya buruk, tentu kita harus memberikan tindak lanjutnya. Dan setelah respon ada lanjutannya, yaitu solutif. Jadi yang diberikan harus menjadi sebuah solusi, tidak menjadi beban. Sehingga bagi teman-teman yang lainnya curhatnya kepada saya, Pak ini baiknya seperti apa, ini bagaimana dan sebagainya. Solusi yang harus diberikan. Tidak berhenti di situ, tidak memberikan sebuah kata putus, wis itu masalah kamu, ya sudah selesai, tidak. Baik itu masalahnya untuk guru, karyawan ataukah siswa. Siswa juga sering bercerita dan harus dicarikan solusinya baiknya seperti apa. Kalaupun solutif yang diberikan ternyata kita tidak mampu, maka jalan yang berikutnya adalah partisipatif. Mengajak semua bagian unsur yang ada di sekolah untuk berpartisipasi yang ada di sana. Apakah itu guru, apakah itu karyawan, apakah itu orang tua, harus kita ajak. Ataukah juga para siswa semuanya. Dan siswa secara linier semua jenjang, apakah itu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu partisipatif. Yang terakhir adalah kolaboratif. Bahwasanya tadi responnya sudah ada, solutifnya sudah ada, partisipatifnya sudah ada. Sekarang kolaboratif. Bahwasanya sekolah ini lahir dan berada di lingkungannya tidak untuk sekolahnya saja, tetapi untuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, saya membuka diri seluas-luasnya untuk berkolaborasi, baik itu secara eksternal maupun internal. Kalau eksternal merupakan salah satu bentuk kemitraan pendidikan yang membuka diri di mana sekolah bisa bekerjasama dengan siapapun, kapanpun, asal masih dalam ranah pendidikan. Sehingga kami kerjasama dengan Telkom, kami kerjasama dengan Erlangga, kami kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait dan sebagainya. Saya menyatakan bahwa meskipun SMA itu kewenangannya adalah di pihak dinas provinsi atau pihak provinsi Jawa Tengah, tetapi yang dilayani, yang diopeni adalah anak-anak di wilayah kota. Maka sudah sepatutnya pihak SMA juga berkontribusi untuk membawa nama baik kota Semarangnya. Sehingga kami tetap bekerjasama dengan dinas-dinas terkait di wilayah kota Semarang, dengan DLH-nya, dengan dinas pendidikan kota Semarangnya, dengan Dewan Pendidikannya, dengan kepramukaannya, dengan DLHK-nya dan sebagainya. Termasuk dengan dinas perikanannya juga tidak masalah. Kepada dinas pemadam kebakarannya juga tidak masalah. Kepada BPBD juga. Pokoknya semuanya Semuanya ya Pak, harus ya, Pak. itu kita. Oke, luar itu biasa namanya sekali. kolaboratif. Jadi sekali lagi resultatif, responsif, solutif, partisipatif, dan kolaboratif. Oke, keren banget. Nah, kalau kita ngomongin jabatan Pak Ajib sekarang itu kan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 8, di mana latar belakangnya itu dunia pendidikan ya Pak ya. Itu keinginan dari hati atau orang tua nih Pak? Kalau dari Pak Ajib sendiri. Jujur ya Mas, jujur saya dulu kepengennya itu dokter. Oke, luar biasa. Karena Terus? kebetulan ayah itu juga kerjanya di bidang kesehatan, Kesehatan. mantri kesehatan. Seorang-orangnya atau setidak-tidaknya ada anak yang menjadi itu. Ternyata seleksi di tahun 94 lewat jalur PMDK waktu itu tidak diterima. Tetapi diterimanya adalah di biologi UNES. Biologi GIP Semarang waktu itu. Ya, saya harus tetap move on, bilang dalam hati, setidak-tidaknya masih ada kaitannya dengan materi-materi kedokteran di pendidikan biologi. Maka sejak saat itu saya alihkan niatannya menjadi seorang guru. Terlebih lagi bahwasanya saya sesadar-sadarnya bahwasanya guru adalah profesi yang sangat mulia. Satu kakinya itu sudah berada di surga, satu kakinya mau dialihkan juga ke surga. Mengapa demikian? Karena pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk melakukan proses perubahan. Dan perubahan itu, kalaupun itu kaitannya dengan kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Kalau itu kaitannya dengan keterampilan yang biasanya belum bisa terampil, menjadi lebih bisa terampil. Kalau yang sebelumnya kaitannya dengan perilaku, sikap, yang sebelumnya tidak bisa bersikap baik, menjadi lebih baik. Yang kurang baik, menjadi baik. Kalau itu pembiasan-pembiasan yang sudah dilakukan itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah
satu kita akan mendapatkan yang namanya ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu salah satu amalan yang tidak akan pernah putus meskipun yang bersangkutan sudah meninggal. Yang kedua adalah adanya perubahan sikap perilaku itu manakala itu dilakukan oleh yang disuruh, insya Allah itu menjadi amal jariah. Dan amal jariahnya itu menjadi investasi jangka panjangnya. Oleh karenanya kalaupun itu menjadi seorang guru dengan segala macam kondisi yang ada sekarang kok minder, no, percaya diri saja bahwasanya guru adalah pekerjaan terbaik yang mulia. Iya. Dan kiranya memang kalaupun terkait dengan semangat itu, karena sekarang tidak semuanya disupport dengan kemampuan secara kognitif, maka prosesnya senantiasa mau belajar, dan belajar. Itu kuncinya. Oke, luar biasa sekali ya untuk awal mengawali karir ya, Pak Ajib ini sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Semarang itu seperti apa. Nah, kemudian nih Pak, kemarin tuh saya pernah main di SMA Negeri 8 Semarang ya kan. Disambut dengan tulisan yang sangat besar, solid Solid. gitu. Nah, Pak, ada filosofinya solid itu apa sih Pak Ajib? Ya, we are solid. Nah, kalau we are solid itu S-nya merupakan kata depan dari solidnya. Oke. Ya. Solid. Solidnya dari kata yang pertama sosial. Oke. Bahwasanya kita tidak hidup sendiri, maka semua warga sekolah wajib berinteraksi secara wajar. Oke. Hubungan antara guru dengan guru dengan karyawannya, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan sebaliknya, ataukah juga bisa berinteraksi sosial dengan orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar. Oke. Sehingga secara sosial tumbuh kembangnya anak secara wajar yang ada di sana. Meskipun nanti kita akan tunjukkan beberapa perubahan-perubahan seiring dengan perjalanan waktunya. Yang kedua bahwasanya yang O dari kata solidnya tadi adalah optimis. Optimis. Kami menyadari bahwasanya anak-anak SMA 8 itu berada di bagian pinggir barat dari Semarang bagian barat. Tapi menurut saya tengah-tengah tuh Pak. Tengah-tengah. Iya, tengah-tengah. Ke Kendal dekat, ke Semarang juga dekat. Oleh karena membangun atau menumbuhkan rasa optimisme, bukan pesimisme untuk menghadapi tantangan masa depan. Oleh karenanya adanya rasa optimisme ini harus kami bekali dengan berbagai macam skill yang harus dimiliki oleh anak dalam rangka ketika lulus siap dan mampu berkompetisi dengan lingkungan yang ada sekitar. Nah, itu optimis. L literasi. Literasi satu paketnya dengan litnum, literasi dan numerasi sebagai salah satu bagian upaya keterukuran kemampuan kognitif dari seorang pelajar. Tentu kalaupun ada PISA, tentu yang diketahui atau yang dicek adalah kemampuan literasi dan numerasinya. Bagi kami di SMA Negeri 8 Semarang, itu literasi numerasinya sudah hijau, sudah baik. Cuman perlu ditingkatkan dengan beberapa bagian, karena terkait dengan literasi ada stratanya memang. Kami hanya dalam taraf pembiasaan, kami tidak mau hanya sekedar pembiasaan, tetapi sudah melakukan proses tindak lanjut berupa mengaktualisasikan literasinya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk beberapa catatan-catatan dari siswa maupun Bapak Ibu guru yang bisa dikategorikan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Jadi bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk cerpen, dalam bentuk resensi, ataukah bentuk-bentuk yang lainnya. Itu yang literasi. Kemudian yang keempat, I-nya adalah inovatif. Inovatif karena saya sudah memberikan penguatan kepada anak-anak kami. Kalaupun kita itu tidak bisa berada di yang awal, mengawali, maka setidak-tidaknya kalian bisa memberikan nilai lebih. Nilai lebih inilah yang namanya inovatif. Nah, nilai inovatifnya apakah itu karena ada tambahan nilai atau value terkait dengan ekonomi, apakah nilai kebermanfaatan, apakah nilai terkait dengan entitas pikiran saja, itu oke, tidak masalah. Yang penting ada nilai tambah yang bisa diberikan dalam setiap kegiatan. Kemudian yang terakhir dwibahasa.
Dwi bahasa setidaknya bagi kami lulusan di SMA Negeri 8 mampu minimal 2 bahasa. Oke. Bahasa yang ada adalah yang dimaksud bahasa asing. Bukan hanya sekedar bahasa Indonesia, bahasa muloknya bahasa Jawa, tetapi bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Luar biasa. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan untuk bisa menghadirkan dari salah seorang direktur sebuah PT perusahaan di Semarang, dan kebetulan yang bersangkutan adalah asli Jepang. Hadir ke kami dan bisa berkomunikasi langsung dengan anak tanpa ada translate. Oke. Mereka lancar. Kalaupun dalam bahasa Jawa yang ngalor ngidul omong saono-ono itu welcome, mereka senang, orang Jepangnya senang, ternyata di sini ada itu. Bahkan ya memberikan sebuah support apresiasi kepada kami terkait dengan itu semuanya. Nah, itu kalaupun dwi bahasa sebagai kata terakhir dari kata solid yaitu option konsonan D, solid. Oleh karenanya we are solid tidak hanya solidnya dalam arti denotasi aslinya, tetapi konotasi yang ada juga demikian. Bahwasanya kami senantiasa kompak, senantiasa padu, senantiasa guyup, senantiasa rukun untuk menjaga kebersamaan kekeluargaan sesama warga sekolah SMA Negeri 8 Semarang. Oke, keren banget ya. Nah, ke filosofi solid itu S-nya sosial, O-nya optimis, L-nya literasi, I-nya inovatif, dan D-nya itu adalah dwi bahasa. Jadi bukan hanya siswa-siswinya itu bisa menggunakan 2 bahasa aja ya Pak ya, tapi dari SMA Negeri 8 ini juga memberikan bahasa Jepang seperti itu, supaya bahasa asing supaya lebih keren lagi ya Pak ya, lebih bisa lebih dari 2 bahasa. Nah, kemudian kalau saya baca artikel nih ya Pak, di SMA Negeri 8 memiliki semboyan a friendly place to grow. Di mana a friendly place to grow itu SMA Negeri 8 Semarang itu ingin memberikan serta menciptakan lingkungan sekolah itu yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif tentunya. Seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih Pak. Bagaimanakah menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan kondusif ala SMA Negeri 8 Semarang? Friendly place to grow. grow adalah tempat yang nyaman, yang memberikan sebuah nilai-nilai persaudaraan untuk senantiasa tumbuh bersama. Itu kami di Semandela SMA Negeri 8 Semarang. Komitmen kami, dan itu selaras dengan upaya yang sudah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasanya diminta kepada semua satuan pendidikan sebagai penciptaan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga dengan tagline yang ada semacam itu, sekolah merupakan tempat yang aman. Aman secara fisik maupun secara non-fisik. Secara fisik tentu tidak ada barang-barang yang berbahaya yang menyertai manakala yang bersangkutan para siswa, para murid itu beraktivitas di lingkungan sekolah. Tidak ada barang tajam, tidak ada mungkin koneksitas listrik yang mengganggu, tidak ada barang-barang yang sekiranya mengganggu aktivitas dia, apakah di dalam ruangan, di luar ruangan, atau bahkan di lapangan tempat terbuka. Semuanya is welcome. Yang sekiranya bahan yang non-fisik tentu memberikan sebuah kenyamanan. Kenyamanan bahwasanya di SMA Negeri 8 ini adalah lingkungan yang paling terbaik dengan saya, yang menerima apa adanya. Tidak ada bullying, tidak ada pemalakan, tidak ada intimidasi, tidak ada unsur pemaksaan, semuanya interaksi sosialnya berjalan dengan normal, berjalan dengan sewajarnya sebagai harfiah seorang manusia yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Nyaman, menyenangkan bahwasanya unsur-unsur apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran itu situasi yang diciptakan adalah menggembirakan. Bukan berarti ketika Bapak Ibu Guru mengajar tidak harus sebagai pelawak, tidak, tetapi situasi yang dimunculkan betul-betul menggembirakan. Bahkan ketika pertama kali ilmu pengetahuan itu berkembang, ada target yang dia bisa teliti atau ditemukan, yang disampaikan adalah eureka. Rasa gembira yang ada
Dan ketika itulah rasa gembira itu muncul. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru bisa menghantarkan para murid untuk bisa menemukan sesuatu yang baru. Kalau tidak ada sesuatu yang baru, sesuatu yang mempunyai nilai tambah. Bahagia dia. Bukan karena terus nonton Bapak Ibu guru sebagai pelawaknya, bukan, itu salah. Bagaimana upaya guru menjadikan situasi pembelajarannya menyenangkan, anak semuanya terlibat, anak bisa berkontribusi untuk proses pelaksanaannya, dan Bapak Ibu guru juga memberikan apresiasi, rasa bangga karena apa yang dia lakukan mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu gurunya. Dan Rise to Grow ini menjadi komitmen kami bahwasanya yang lulus setelah menempuh pendidikan di SMA Negeri 8 sebagaimana visi sekolah menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, kemudian juga berprestasi, berbudaya, mempunyai kepedulian dan sikap peduli ramah kepada lingkungannya dan sebagainya. Nah, sikap-sikap ini kami munculkan dengan harapan anak-anak, para murid betah di sekolah. Bapak Ibu guru sabar mendampingi dari anak-anak semuanya untuk menemukan jati dirinya, untuk dapat dipoles, diasah kemampuannya, untuk menemukan bakat dan minat mana yang bisa menghantarkan mereka menuju ke jenjang prestasinya, semuanya kami arahkan di situ. Sehingga kami yakin SMA 8 adalah friendly to place to grow. Dan tempat yang tepat untuk para siswa-siswi itu menimba ilmu. Gitu ya. Kami tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru itu juga welcome. Bahkan kalaupun penyelesaian masalahnya tidak bisa selesai di sekolahan, Bapak anak-anak itu juga WA kepada gurunya, komunikasi kepada Bapak Ibu guru meskipun waktunya sudah melebihi kapasitasnya dan mereka tetap welcome saja. Bahkan kami sadar betul tugas ini tidak hanya tugas guru, tetapi tugas dari orang tua dan tugas dari masyarakat. 3 komponen ini kami ajak bersama-sama untuk menciptakan itu. Dan orang tuanya ini juga kami mohonkan welcome juga untuk diajak berkolaborasi. Sadar di lingkungan yang ada, di sekolah lah kami menemukan cerminan bahwasanya potensi permasalahan yang ada di sekolah itu berawal dari rumah. Dan rumah berarti orang tua. Oleh karenanya itu, ayo para orang tua kita berikan. Proses pembelajaran yang utama sebenarnya adalah di rumah. Kami yang ada di sekolah mengarahkan, mendampingi agar supaya siap menerima tantangan dan konsisten untuk bisa melakukan proses perubahan-perubahan yang baik tadi. Meskipun nyatanya catatan kami beberapa di antaranya manakala hubungan keseharian keluarga itu putus, maka anak-anaknya rata-rata mencari perhatiannya di sekolah dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan. Dan kiranya kalaupun itu berfriksi dengan temannya, kami harus memediasi agar mereka tidak merasa dibully, tidak merasa disudutkan, tetapi tetap ayo kita benahi bersama, ayo kita dampingi bersama sehingga bisa hidup berinteraksi sosial secara wajar. Oke, keren banget nih. Nah Pak, kalau kita ngebahas tentang filosofi solid nih Pak, dari huruf O itu adalah kalimat optimis. Di mana tadi Pak Ajib itu sudah menjelaskan kalau untuk siswa-siswinya itu dibekali segala sesuatu supaya nanti menjadi lulusan yang baik dan siap untuk di segala kondisi seperti itu. Dan sebelum lulus pun SMA Negeri 8 ini sudah membuktikan juga dengan cara siswa-siswinya ini meraih banyak sekali prestasi dari akademik dan non-akademik. Betul ya Pak ya? Betul. Nah ini nih Pak, yang mau saya bahas program pembinaan seperti apa yang sudah diberikan SMA Negeri 8 Semarang agar menciptakan siswa-siswi yang berhasil meraih prestasi. Ya, tentu ranahnya dalam pola pembinaan prestasi buat para murid, para peserta didik semuanya, memang kami kategorikan sukses prestasi semandela, di mana lewat 2 hal pokok, yaitu di akademik dan non-akademik. Yang akademik itu kecenderungannya adalah mengikuti berbagai macam kegiatan yang orientasinya kepada kemampuan kognitif. Apakah itu di OSN-nya, apakah itu di
kegiatan penelitian ilmiahnya seperti KTI dan sebagainya, ataukah tata tulis, literasi, numerasi dan yang lainnya. Oleh karenanya khusus untuk ini alhamdulillah upaya yang kami lakukan adalah bagaimana Bapak Ibu guru secara dini menemukan butir-butiran mutiara yang sekiranya kemarin-kemarin ketika SMP-nya itu tertutup, tetapi sudah di SMA tampak. Kami akan mengasahnya, kami akan mendampinginya, kami akan melakukan proses pelatihannya, sehingga kemampuan itu akan terasah dan muncul. Sehingga alhamdulillah kaitannya dengan ini di KTI ini maju ke provinsi untuk penelitian ilmiahnya. Kemudian untuk kemampuan itu tadi resensi, saat besok kami mendapatkan kesempatan mendapatkan apresiasi juara 1, 2, 3 sekota Semarang. Wih, mantap. 1, 2, 3 artinya SMA-SMA yang lain itu tidak berkontribusi untuk mengikuti kegiatan itu bahkan. Tetapi kami sebagaimana polisi saya yang literasi tadi, saya push sehingga berkat pendampingan dari Bapak Ibu guru pengampu bahasa, mereka tampil. Mereka membuat resensi, di mana 1 bulan 1 buku untuk dibaca dibuat resensinya, dan ketiga, bahkan bukan ketiganya, ada kurang lebih 15 anak yang ikut, tetapi yang dinyatakan urutannya diambil sesuai juaranya hanya 1, 2, 3 sekota Semarang. Dan kemarin yang juara 1 sudah diajak ke Jakarta untuk studi banding terkait dengan perpustakaan. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk bercerita, menuangkan ide-idenya. Kalaupun yang menuangkan idenya lewat fasilitas-fasilitas yang kayak begini kami arahkan, tetapi kalaupun menuangkan idenya dalam bentuk cerita, tentu modelnya adalah di novel, di cerpen. Alhamdulillah juara cerpen 1 dan 3 se-Indonesia, senasional, tingkat nasional. Keren sekali ya Pak ya. Yang bahasa Jepang, juara pidato bahasa Jepang, nasional juga. LCT juara 1 bahasa Jepang, nasional juga. Oleh karenanya kaitannya dengan kemampuan akademik memang kami lakukan proses upaya pendampingan utama. Yang non akademik orientasinya adalah bagaimana menemukan bakat dan minatnya. Bahwasanya setiap anak itu memiliki bakat dan minat, kecenderungan. Bahkan itu hobi juga boleh, minat juga boleh, bakat juga boleh. Kami temukan, kami asah, alhamdulillah juara. Bukan orientasi kepada juaranya, tetapi bagaimana anak-anak itu diproses sejak awal dengan proses latihan. Bukan karena terus lomba kemudian dipersiapkan fokus untuk itu, tidak, tetapi secara perlahan by proses. Dan alhamdulillah football juara, handball tingkat kota juga juara. Kemudian kalaupun yang futsal sudah barang biasa itu, Kota Semarang ataupun Jateng sering untuk juara 1 atau juara 2. Dan kemudian untuk beberapa kegiatan olahraga yang lainnya itu memang kami fasilitasi agar supaya lewat kegiatan ekstrakurikuler yang latihan tiap sore bisa dioptimalkan untuk bisa mengasah kemampuan mereka semuanya. Demikian Mas Dika. Keren banget. Berarti artinya SMA Negeri 8 Semarang ini bukan hanya menyediakan tempat aja, tapi wadah untuk para siswa-siswinya itu menyalurkan bakat dan minatnya gitu ya Pak ya. Bukan hanya dari segi akademik aja, tapi non akademik pun juga SMA Negeri 8 pun mendukung seperti itu. Nah kemudian nih Pak, kalau tadi kita ngebahas tentang prestasi yang sudah diraih oleh SMA Negeri 8 nih Pak, harapannya apa nih untuk 5 tahun ke depan? Ya, tentu sebagai satuan pendidikan, sekolah itu berkewajiban membuat dan merilis yang namanya rencana kerja jangka menengah 4 tahun 5 tahun ke depan. Dan kami lakukan komunikasi dengan stakeholder, apakah itu orang tua, guru, karyawan, stakeholder pendidikan dari pengawas pembina, kemudian ditambah juga dengan para siswa sendiri dan sebagainya. Wujud 5 tahun ke depan SMA 8 itu seperti apa? Salah satu bagian yang terpilih diantaranya adalah menguatkan penguasaan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Oleh karenanya digitalisasi layanan itu menjadi salah satu bagian yang akan kami raih setelah proses 4-5 tahun ke depan. Di samping itu juga bahwasanya sebagaimana visinya sekolah, kami akan mewujudkan SMA Negeri 8 Semarang sebagai sekolah adiwiyata nasional, bahkan nanti menuju ke mandiri dalam kurun waktu
tahun ke depan, dan posisi saat ini baru maju untuk sekolah adiwiyata nasional. Oke. Nah, sekolah ini merupakan tempat yang terbaik untuk menumbuh kembangkan perilaku hidup yang baik. Apakah perilaku hidup yang peduli dan ramah lingkungan ataukah perilaku hidup yang sehat. Pembiasan-pembiasan ini harapannya terbiasakan di lingkungan sekolah, diimbaskan di lingkungan tempat sekitar dia tinggal, dan insya Allah kami yakin anak-anak kami ini tidak menjadi bebannya negara, tetapi berkontribusi menjadi bagian dari negara untuk membangun. Apalagi 2045 sebagai generasi emasnya Indonesia. Kami ingin anak-anak kami di SMA 8 salah satu bagian di antaranya. Bukan menjadi generasi yang cemas, tetapi memang betul-betul generasi emas. Menelorkan keterampilannya, menelorkan kebiasaannya untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia ini tentunya. Oke. Yaitu RKJM. Kemudian menjadi RKT, rencana kerja tahunan di tahun ini salah satunya ya ini. Kita berupaya agar supaya digitalisasi layanan di sekolahan itu senantiasa bisa kami laksanakan, tidak hanya dalam bentuk layanan publik di komunikasi. Jadi kami ada kepuasan pelanggan tentunya secara online lewat barcode itu bisa diajukan. Kemudian juga layanan pembelajaran lewat piranti-piranti aplikasi pembelajaran yang ada, termasuk juga pijar yang kami gunakan, itu juga dalam rangka itu. Di penganggaran tentu juga ada yang namanya Siplah, ada yang namanya Arkas, Markas dan sebagainya, ada Sarpras dan sebagainya, termasuk juga untuk penelehan di e-rapot dan sebagainya. Bahwasanya bagian-bagian dari ini semuanya merupakan kenisbian yang tidak bisa kita hindari, bahwasanya kita harus terlibat di dalam kemajuan teknologi digital ini. Sehingga dalam 1 tahun ke depan salah satu bagian diantaranya adalah agar supaya dunia perlu tahu adanya SMA Negeri 8 Semarang. Oke. Pak Ajib, terakhir, tips untuk calon siswa yang ingin masuk di SMA Negeri 8 Semarang. Kepada calon siswa, calon murid SMA Negeri 8 Semarang, bahwasanya khusus untuk SPMB, ya seleksi penerimaan murid baru, tahun 2025-26 sudah berlalu dan kita akan jelang 2026-2027 ke depan. Ada salah satu bagian yang agak berbeda, bahwasanya proporsi terkait dengan penerimaan murid baru ini memang alokasi kaitannya dengan domisili atau kahyonasi akan semakin berkurang. Tetapi yang akan ditingkatkan adalah prestasi belajar. Dan salah satu prestasi belajar yang akan jadikan acuan adalah kemampuan para murid di TKA-nya, yaitu tes kemampuan akademiknya. Dan tes kemampuan akademiknya insya Allah itu kalau sesuai dengan rencana awal itu di kisaran akhir Februari atau awal Maret pelaksanaannya bagi anak-anak SMP MTS yang ada. Ikuti kegiatan itu dan siapkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Dan nilai itulah yang jadi acuan untuk mengikuti SPMB di tahun mendatang. Oleh karenanya mulai dari sekarang bisa dipersiapkan agar supaya bisa lolos, karena pasti yang lainnya juga sudah menyiapkan mulai sekarang. Jangan salah pilih di SMA Negeri 8 Semarang. Semandela, we are solid, senantiasa tempat yang terbaik untuk membina, mengasuh, dan menuntut ilmu bagi kalian putra-putri terbaik di kota Semarang. Luar biasa sekali, keren banget nih ya ngobrol sama Pak Ajib, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Semarang. Terima kasih banyak Pak Ajib sudah ngobrol bareng Mas Indibis di Join Talk ya. Dan semoga kedepannya SMA Negeri 8 Semarang itu tetap mendapatkan prestasi di akademik dan non-akademik dan menghasilkan siswa-siswa yang luar biasa tentunya, sehingga menciptakan generasi emas. Siap, terima kasih atas supportnya dan kemitraan yang kita jalin dengan pihak Telkom melalui Indibis dan sebagainya senantiasa bisa kita tingkatkan, dan saya yakin piranti yang ada di Telkom ini tidak sepele tetapi luar biasa support untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia.
Oke, terima kasih Mbak Ajib atas closing statement-nya. Sobat Indibis, buat teman-teman yang pengen langsung ya mau kepoin tips untuk masuk di SMA Negeri 8 Semarang, langsung aja follow Instagramnya SMA Negeri 8 Semarang. Seperti itu, tanya-tanya aja apa kebutuhannya dan mungkin berikutnya kita ketemu lagi di Join Talk bareng narasumber yang luar biasa tentunya dan terima kasih buat Pak Ajib sudah hadir Sama-sama di Mas Rika. Join Talk Indibis Jateng DIY. Saya Dika Bahtiar Putranto dan Pak Ajib. Terima kasih. Sampai jumpa.